Oke, baik, perkenalkan nama saya Yovalen Marpaung dan di sini saya akan menjelaskan Design of Radiation Therapy Problem. Nah, jadi nomor NIM saya 10 20 12 400 4021 dengan kelas TI 4802. Design of Radiation Therapy Problem. Nah, ini NIM saya, Bu. Salam kenal. Oke, di sini ada studi kasus yang dari LMS, yaitu Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada tahap yang cukup lanjut. Secara spesifik, dia memiliki tumor ganas yang besar di area kandungan kemih, sebuah lesi kandung kemih seluruhnya. Maria akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi yang ekstensif, terapi radiasi perawatan berkas eksternal untuk melewatkan radiasi pengion melalui tubuh pasien, merusak baik jaringan kanker maupun jaringan sehat. Setiap berkas memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan dekat titik masuk dibandingkan dengan jaringan dekat titik keluar. Radiasi yang menyebar juga menyebabkan sebagian radiasi mengenai jaringan di luar jalur langsung berkas, karena sel tumor biasanya tersebar secara mikroskopis di antara sel sehat. Dosis yang sedikit lebih radiasi sensitif namun cukup kecil untuk melindungi sel sehat. Nah, di sini tujuannya tuh dari desain ini untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan serta intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis yang sebaik mungkin. Nah, ini adalah data-datanya. Pertama itu area healthy antimony yang BIM yang 0,4, BIM keduanya itu 0,5, dan restriction on total average dosage itu minimize-nya kurang sama dengan 7. Kurang lebih dari sama dengan 7. Nah, di sini tuh ada model matematis dan ini adalah variabel. Ini adalah variabelnya, variabel keputusan dari dua ini. Jadi ada dua variabel keputusan dan ini fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari kasus tadi dengan pembatas yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini jelaskan ini bentuk standar dari kasus tersebut itu metode Big M, yaitu iterasi pada Big M akan membuat variabel sebuah todak bisa lagi dipertahankan menjadi variabel basis dengan nilai yang positif. Ini sama dengan tadi dengan pembatas X plus X3 karena persamaan sama dengan jadi tidak punya variabel slack. Dan X4 variabel slack bernilai negatif tidak dapat menjadi variabel basis. Oke, lanjut. Oke, di sini tuh udah bentuk kanonik. Nah, sebelum dari situ variabel semu, variabel basis sementara pada baris yang tidak punya variabel basis. Nah, ini minimasinya yang M X5 ini. M yang itu artinya bilangan yang sangat besar itu atau sama dengan M nilai mutlak. Dan minimas itu adalah coef kali variabel semu pada fungsi tujuan. Dan maksimasi itu coef kali variabel semu pada fungsi tujuan sama dengan F. Ya. Oke, lanjut dengan pembatas X plus X5 dan plus X6. Nah, U5 dan U6 ini merupakan varian semu sama dengan yang di atas, yang minimalis, yang MX5 nih. Oke, nah ini adalah variabel basis dan variabel non basis. X3, X5, X6 itu adalah variabel basis. Ini. Dan X1, X2, dan 4 itu adalah variabel non basis. Seperti itu. Nah, jika variabel non basis X1, X2, X4 sama dengan 0, nilai masing-masing variabel basis adalah 7, ini, dan X5 itu adalah 6, dan X6-nya itu ada 6 juga. Nah, ini adalah solusi basis lain awal. Oke, next, lanjut di sini. Nah, di sini adalah iterasi yang pertama dengan kita mulai dari C1. Ini kursornya. Nah, C1 dari sini, C1 vektor. Nah, 0,4, C1-nya nih 0,4 dikurang 0,m, M. Itu sama dengan 0,4 dikurang 1,1 M. Itu adalah C1-nya. Kita mencari C2-nya.
itu adalah 0,5 dikurang 0, m, m dalam kurung sama dengan 0, m dikurang 0,9 m. Oke, C3-nya itu yang terdiri dari 0 dikurang dalam kurung 0, m, m. Langsung aja dibuat 0,3, 0,5 plus 0,6. C2-nya juga 0, minus 1. Ini, ini, 0,5. Jelek. C2-nya. Dan C3-nya itu 1, 0, 0, dengan 0. Nah, ini kita masuk ke C4. C4 vektor. Ini sama yang kayak tadi sebelumnya. Ini rumusnya. Ini 0, 0, 1. C5-nya juga. C, 0. Nah, di sini kita menentukan nilai Z, yang itu nilai tujuannya. Cuman di sini kita harus menghitung dari semuanya ini. Nilai Z-nya itu adalah 766. Oke, 766 yang sesuai dari soal tersebut. Di sini kita melakukan perhitungan. Di sini 6M ditambah 6M sama dengan Z 12. Dah. 2, 4, 5, 6 dengan 12M. Oke. Nah, di sini tuh ini adalah fungsi tujuan, yaitu COF kali fungsi tujuannya. Oke. Nah, di sini kita disuruh menghitung dari tabel-tabel sini. Nah, ini ada 7 konstantanya. 7 bagi 0,3 dengan C 0,4 ini C X1-nya 0,3 sama dengan 23,33. Yang selanjutnya konstanta dibagi sama X1-nya itu 0,5 sama dengan dari 12. Hmm. Ini kuning itu artinya titik batas dari sini ya, men. Ya, ingat-ingat. Yes, selanjutnya konstanta 6 bagi 0,6 sama dengan 10. Nah, ini kenapa bisa? Jadi min 3 per 10 B2 tambah B1. Ini juga 10 per 6 ditambah kali B2. Ini rumusnya min 6 per 10 B2 tambah B3. B1. Tuh. Oke, ini adalah posisi terkecil. Nah, posisi terkecil. Kecil. Jadi, kenapa ini jadi kuning? Karena ini adalah posisi terkecil. Kenapa nggak ini? Sesuai dengan dari sini. Ini 0,4 terkecil, dan ini 6 terkecil. Jadi dia mengambil garis seperti ini. Nah, nah, tuh. Ya, ini posisi terkecil dengan negatif. Negatif terkecil. Nah, ya, lanjut. Sebelumnya, sorry, ini tulisannya agak jelek ya, Bu ya. Oke, lanjut. Sama seperti tadi, ini masukin C1 0, 0, 1. Ini juga C2
Ini tuh hmm, kita masukin min 0,1 terus 0,17 dengan 0,67. Ah, yang ini itu X2-nya. Ini juga C3. C3 kita tinggal masukin aja 100. Ya, sama kayak tadi. Ini C4. Ini C4 ini kita masukin 0,5, 0,5, 0,83, 3. Coba kali tulisannya. Lalu dihapus dulu biar bagus sedikit. Nah, ini mana? 0,5 terus di bawahnya 0,83, bawahnya min 1,67. Nah, dan selanjutnya di C5 sama ke tadi kita tinggal masukin 0, 1, 0. Oke, masuk di C6. Ini sama juga masukin aja 0,5 min ya, min 0,5 min 0,83, 3, 1, 6, 7. Ini kita menghitung Z-nya ada 4, 1, 10. Oke. Ini adalah 4 tambah M. Nah, ini dihitung juga 0,668 ditambah 1,83. Ini rasio yang tadi. Sini kita mencari rasionya dan mencari nilai yang paling kecil dari ini. Nilai yang paling kecil dari semuanya itu, nah ini bernilai paling kecil, itu bernilai paling negatif. Negatif. Nah, ini paling kecil dari konstantanya. Oke, ini yang berkiri. X4-nya paling kecil 0,5. Dan, nah, ini dah. Ini ambilnya seperti ini, kuningnya, batasin. Oke, dilanjut dengan mencari rasio itu min 1/2 B2 tambah B1 dengan 1/2 100/3 B2. Oke, ini min 16,7 B2 ditambah 1,67. Hmm, Oke, iterasi 2 sudah selesai dengan menghasilkan min 1,67 B2 plus 1,67. Nah, di sini tuh udah jelas karena itu 4 yang konstantannya itu bisa optimal karena seluruh nilai C vektor tidak negatif. Oke, lanjut di kesimpulan. The dose at the entry point form for beams 1 is 12 kilohertz and the dose at the entry point form beam 2 is 0 kilohertz. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4 at 8 kilohertz. Oke, thank you for attention. Makasih Bu. Sekian dari saya. Terima kasih.